Guys, Siti Maryam 29 tahun, pendaki yang sempat hilang selama 4 hari 3 malam di Gunung Rinjani, sudah kembali ke rumahnya. Kisah Siti ini diunggah dalam website resmi Backpacker Jakarta, grup pendaki yang diikuti Siti. Siti mendaki Gunung Rinjani bersama 27 orang rekannya melalui pos BTNGR di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada Jumat 28 Juli 2015 yang lalu. Rombongan berhasil sampai di puncak Rinjani. Sekitar pukul 10:05 waktu Indonesia Tengah, mereka turun dari puncak. Namun di tengah jalan Siti izin ingin buang hajat. Dia menitipkan HP dan barang-barang ke temannya. Siti mencari tempat yang datar untuk buang hajat. Dia berjalan cepat ke bawah dan menyalip beberapa rombongan di sisi jalan. Saat itu kondisi sedang angin kencang dan trek berpasir. Selama perjalanan turun, rombongan terus melihat ke arah kiri untuk memastikan apakah ada Siti atau tidak. Namun selama turun sampai bertemu trek turun ke arah camp, Edi, salah satu anggota, tidak melihat Siti dan memastikan bila Siti sudah sampai bawah terlebih dahulu, kata Backpacker Jakarta. Sampai akhirnya rombongan terakhir tiba pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Pelawangan tanpa melihat Siti di sepanjang jalur. Saat itulah rombongan sadar Siti hilang. Mereka langsung kembali ke atas dengan menyusuri jalur sambil berteriak memanggil nama Siti. Namun pencarian sia-sia. Di sisi lain, Siti sadar ternyata dia salah mengambil jalur dan berpisah dari rombongan. Akhirnya dia tidak jadi buang hajat dan memutuskan untuk kembali ke atas mencari rombongannya. Saat ingin naik ke atas dan bermaksud menyusul teman-teman yang lainnya, Siti melihat di depan lapangan luas. Jadi dia lebih memilih melanjutkan perjalanan menuju lapangan dibanding naik ke atas lagi, tulis Backpacker Indonesia. Siti juga sudah berusaha memanjat tebing, namun selalu gagal. Siti tersesat di daerah terjal yang berupa pasir dan bebatuan. Setelah sadar, ia tersesat dan tidak lagi memungkinkan untuk menaiki tebing yang terjal tersebut. Siti akhirnya tidak ada pilihan lain selain ikut menuruni tebing dengan harapan dapat menemukan jalan menuju turun ke Siti juga sempat berteriak-teriak terhadap rekannya, berharap rekannya mendengar, namun apa daya, suara Siti tak cukup kencang untuk terdengar rekannya. Dia juga melepas sepatunya dan melemparkan ke atas untuk meninggalkan jejak. Namun sayang, ia malah tersesat. Siti terus berusaha mencari jalan keluar di hari pertama hilang. Di hari kedua, tenaganya mulai habis. Dia juga mengaku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Siti mengaku tidak tidur dengan nyenyak di malam harinya karena terkadang dia melihat banyak orang berbalut hitam sedang melihat dan membicarakan Siti. Meski takut, Siti berusaha tidak panik. Dia lalu meminta izin kepada makhluk hitam itu agar tidak diganggu dan membiarkan dia tidur. Di hari ketiga, cuaca sangatlah dingin dan Siti hanya tiduran di akar-akar rerumputan dengan harapan pagi hari segera tiba.
Siti bertahan dengan permen dan 2 saset madu yang ada di kantong bajunya. Hari keempat, Rabu 2 Agustus, Siti berusaha berpindah lokasi dengan berjalan ke bawah hingga akhirnya bertemu dengan pengembala sapi. Siti langsung meminta bantuan. Ia meminta tolong untuk diantarkan ke base camp dan langsung dibawa ke puskesmas untuk diperiksa lebih lanjut. Dan alhamdulillah semua dalam kondisi baik, ucap backpacker Jakarta.